Isma Khaira, ibu rumah tangga berusia 33 tahun warga desa Lokpo, Aceh, divonis bersalah atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Isma terpaksa membawa seorang bayi berusia 7 bulan karena masih menyusui. Ini sudah berapa lama? 5 malam. 5 malam. Berapa lama lagi harus di jalan? Berarti 2 bulan lah. 2 bulan lagi. Sekitar itulah 2 bulan. Dan kesulitan Kak merawat bayi di dalam sana? Sangat. Kesulitan dari segi apa ya? Panas, nyamuk. Sampai kemarin demam ya. Kasus Isma berawal saat ia mengunggah video berdurasi 35 detik tentang kericuhan kepala desa dengan ibunya ke media sosial. Kepala desa pun akhirnya melaporkan Isma ke polisi pada tanggal 6 April 2020 karena dianggap mencemarkan nama baik. Apa karena Nikita Mirzani punya duit? Ini nanya saya, bukan udu. Sehingga penangguhan penahanannya dikabulkan? Bukan udu, nanya saya, apakah? Gitu. Nanti kena delik. Selamat Mbak Nikita Mirzani, selamat Anda dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Dan semoga Anda nonton video ini dan Anda lihat seorang ibu tidak ada ampun ditahan sama anak-anaknya yang masih balita. Waktu saya ditahan dulu sebenarnya peluang pulang tuh banyak, peluang bebas tuh banyak ya, tapi saya tidak ambil karena itu bertentangan dengan hati nurani saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku semua, teman-teman, sahabat, saya lagi di Tawangmangu nih, lagi di Tawangmangu. Besok kita ngaji Segoro ya. Hari ini tanggal 23 Juli, hari Sabtu 2022. Allahu Akbar. Baik. Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan, atau mungkin penangguhan penahanannya dikabulkan, atau apalah intinya tidak jadi ditahan. Baik saudaraku, semoga lagi-lagi ini menjadi konten yang bermanfaat. Tapi tadi sempat terpikir oleh saya, wis mungkin ini konten terakhir mungkin ya, bab Nikita Mirzani. Ini konten terakhir ya. Wis gak usah bahas Nikita mana, tapi nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Oke saudaraku, poin pertama ini ya. Poin pertama, mudah-mudahan sekali lagi saya buat konten ini mudah-mudahan diridhoi Allah, kan gitu ya. Waktu, tenaga, pikiran, kamera, data, semua diridhoi sama Allah. Terutama yang diomongkan ya, itu diridhoi sama Allah. Dan ada yang nonton juga gitu, mudah-mudahan ya. Ada energi positif, pencerahan gitu kan, hasanah, perbendaharaan pikir, perbendaharaan batin, data Anda, WiFi Anda semua juga diganti sama Allah, kan begitu kurang lebihnya. Oke. Pertama, Nikita Mirzani ditangkap di tempat keramaian, kemudian dibawa ke kantor polisi dan intinya dipulangkan, tidak jadi ditahan. Atau kalau bahasa sederhananya dibebaskan lah, kurang lebih begitu. Baik, poin pertama, bebas menurut hukum manusia ya, bebas dari hukum manusia, bebas dari hukum polisi. Insya Allah tidak akan pernah bebas dari hukum alam, hukum pasti ya, hukum Allah, hukum adat, hukum sosial, dan masih banyak hukum-hukum yang lain. Termasuk hukum ini, konflik internal antara jasmani dan rohani. Karena manusia itu diciptakan Allah
itu ada satu makhluk yang namanya kolbu ya, kolbu itu hati nurani ya. Hati nurani itu tidak mau bohong dan tidak mau dibohongi. Kalau hati nurani itu diajak bohong, dipaksa bohong, maka dia akan melakukan pemberontakan. Itu kalau dijabarkan di sini terlalu panjang, tapi intinya begitulah. Jadi orang itu nanti lama-lama stroke gitu kan, terus depresi, stres, stroke. Kalau laki-laki ujung-ujungnya lemah syahwat, impoten gitu. Kalau perempuan mungkin apa ya, pokoknya seperti itu. Jadi dia bisa lolos dari jerat hukum manusia yang memang bisa diatur, mungkin dalam tanda petik bisa dibeli gitu kan, bisa dibayar. Tapi dia tidak akan pernah lepas. Bukan dia saja, saya, Gus Nur, Suginur, Anda, kita semua tanpa terkecuali. Siapapun yang melakukan kesalahan, kejahatan, ya, melakukan konflik, melakukan siasat, kelicikan, rencana, jahat, apapun, dia tidak akan pernah lepas dengan hukum. Hukum Allah, hukum alam, hukum adat, hukum sosial, hukum sunatullah, hukum dirinya sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, saudaraku, saya jadi teringat ada 3 poin insya Allah ya, 3 atau 4 lah ya. Yang kedua, apa tadi kok lupa? Saya jadi teringat waktu saya berada di dalam tahanan Bareskrim selama 10 bulan. Saya itu berganti-ganti, rolling ya. Satu sel dengan berbagai macam kasus uang palsu. Jadi banyak di sana kasus uang palsu. Uang dolar, UB, macam-macam itu ya, banyak barang antik. Masuk satu kamar sama saya. Nah, tidak lama kemudian dia dipindah kamar, terus saya diganti tamu yang baru. Macam-macam lah ya. Terus kemudian masuk lagi sana pertambangan sana, daerah Kalimantan sana. Pertambangan apa itu, sawit, macam-macam itu ya. Pertambangan lah intinya, batu bara, berbulan-bulan di situ, terus dia keluar, ganti lagi orang yang baru, masalah mafia, masalah tanah, perbankan, dan seterusnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya itu banyak bergaul dengan tahanan-tahanan, berganti keluar masuk. Nah, mereka itu, saya nggak usah terlalu vulgar ya, tak pakai bahasa sarkas ya. Ada 2 orang kasusnya sama ini, kasus penipuan bank, uang palsu dan uang bank lah, apa sih namanya ya, uang palsu lah ya. Kasusnya sama ini. Tapi kenapa yang satu bebas, yang satu tidak? Yang satu penangguhan penahanannya dikabulkan, yang satu tidak. Nah, tuh jawab sendirilah kenapa. Ada juga yang kasus penambangan dari Kalimantan. Ya, sama kasusnya. Yang satu mengajukan penangguhan penahanan tidak dikabulkan, yang satu mengajukan penangguhan penahanan dikabulkan. Kenapa? Kurang lebih seperti itulah ya. Saya mengajukan penangguhan penahanan tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Pertanyaannya. Ada yang jauh lebih parah dari saya. Kebetulan waktu itu kalau tidak salah kasus kebakaran kantor kejaksaan kalau nggak salah itu. Kerugian negaranya ada, terdakwanya ada, tersangkanya ada, kerugian moral material ada. Nah, tapi dia dikabulkan penangguhan penahanannya dengan satu jaminan istrinya. Istrinya menjamin dia bebas. Sementara saya, istri menjamin, anggota DPR kalau nggak salah Habibur Rahman menjamin, Bapak Amin Rais menjamin, 1000 tokoh sejabodetabek menjamin, tanda tangan. Ya, lawyer menjamin, banyak menjamin, tapi nggak dibebaskan, nggak dikabulkan penangguhan penahanannya. Kenapa? Itulah pikiran dewe lah ya. Jadi memang inilah hukum di hampir mirip di India. Nah, ini Indonesia. India ada, kalau di India saya berani cerita lah ya. Jadi kalau di India itu hukum kasus itu ada menunya. Kalau di India, atau kalau di Indonesia, walaupun saya kelihatan sendiri di mata kepala saya sendiri, orangnya cerita langsung ke saya. Alhamdulillah Gus Nur, doakan saya, insya Allah saya besok bebas. Hah? Kenapa?
Iya, SP3 saya dikabulkan. Wah, terus kok bisa? Ya, oh gitu ya. Itu. Nah di India gitu juga. Di India itu ada menunya kalau di India. SP3 berapa? P21 berapa? Pelimpahan ke kejaksaan. Atau mungkin bebas murni berapa? Bebas bersyarat berapa? Itu ada menunya semua itu. Allahu Akbar. Ngeri kalau bahas hukum di dunia ini, ngeri betul-betul. Oke ya, saya fokus ya. Nikita Mirzani dibebaskan Gus Nur. Ya nggak apa-apa, nggak kaget. Tapi bebas dari mana? Cuman bebas dari hukum manusia aja kan. Saya pun kalau saya salah, ya saya menista Nabi, menista Quran, menista ulama, menista agama. Walaupun saya bebas dari hukum manusia, bebas dari polisi, aku tidak akan pernah lepas dan bebas dari hukum. Hukum yang maha hukum. Hukum Allah, hukum alam, hukum adat, hukum budaya, hukum keluarga terutama. Allahu Akbar, tidak bisa. Yang akan ditanggung anak cucuku. Oke ya. Ada foto-fotonya nanti saya tampilkan ya. Nah terus kemudian ya kita lihat, kan ini episode kehidupan, drama sinetronnya kan masih berputar. Ya kan, di dalam kepolisian mungkin punya ada sutradaranya, di dalam dunia ini ada sutradara, tapi kan kita juga punya sutradara yang maha sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa saudaraku. Sebelum saya lanjut ya, sebelum poin ketiga ya. Contohnya ya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya, itu sakral. Ya Allah Gusti Kang Moho Rahman. Itu bisa menangis, itu bergetar itu ya istighfar. Terus bukan terus sambil meledek-ledek astagfirullah sambil ketawa-ketawa. Beda saudaraku ya. Beda. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya kan? Ngaji, sholawat, istighfar tuh nggak boleh dibuat main-main, bercanda-canda, ngakak-ngakak gitu tuh. Allahu Akbar. Takbir itu rukun sholat. Rukun sholat itu ya ada 13. Pertama niat, kedua berdiri, ketiga takbir. Takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Engkau besar ya Allah, aku kecil. Takbir itu sakral. Takbir. Pakai ketawa-ketawa, Allahu Akbar. Nggak bisa saudaraku. Anda nggak akan lepas dari hukum Allah, Anda nggak akan lepas. Ya, kalau nggak sakit badanmu, sakit rohanimu, stroke badanmu, ya kan, depresi mentalmu, nggak lama. Oke ya. Jadi gimana Gus Nur? Intinya nggak kaget. Dan insya Allah siapapun ya. Silakan Anda bertahan dengan meremehkan mubahalah ya. Dan saya akan bertahan dengan hujah saya bahwa mubahalah itu saya ambil jalan yang paling bijak. Sama-sama tidak tahu kan? Saya ambil jalan paling bijak. Ambil kemungkinan terburuk. Saya kalau tidak percaya mubahalah, untungnya apa? Kalau saya percaya mubahalah, untungnya apa? Ruginya apa? Nah kan gitu. Kan sama-sama tidak tahu. Maka saya kan mubahalah itu kan pakai nama Allah gitu, pakai Al-Quran. Jadi saya ambil jalan bijak. Seandainya yang mubahalah itu pelacur sekalipun, jangankan Habib, yang mubahalah itu pelacur sekalipun, pelacur kudis sekalipun, ya kan. Tapi kalau dia sudah mubahalah, saya ambil jalan pintas, jalan bijak. Allahu Akbar. Ya sudah, saya akan hormati mubahalahnya dan saya akan percayai mubahalahnya. Karena mubahalah itu rumusnya gampang. Kalau ada orang mubahalah, kalau kamu percaya, kamu selamat. Kalau kamu menyangkal, kamu celaka, itu aja. Sebaliknya dia gitu, dia yang mubahalah.
Kalau dia main-main dengan mubahalahnya, dia celaka. Gitu aja rumusnya. Jadi saya ambil jalan bijak karena saya nggak berani menantang mubahalah. Oke. Kemudian yang poin yang ketiga teman-teman, alasan kemanusiaan. Karena nih kita punya anak kacana, punya anak 3 atau punya anak kecil, nggak bisa. Hukum itu nggak begitu. Ya inilah namanya. Ini untuk polisinya ya. Saya mengkritik polisi ya. Pak polisi, boleh ya saya mengkritik Anda ya. Terutama polisi Serang ya. Boleh ya. Saya sudah merasakan kok Pak. Tanpa kompromi ditangkap tengah malam, dijemput tengah malam. Ya disidik maraton dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jam 12 malam dijebloskan ke tahanan tanpa ampun. 10 bulan ditahan, nggak dijenguk istri, nggak boleh dijenguk keluarga, nggak boleh dijenguk pengacara. Saya mengalami Pak, kamera, WiFi, laptop, handphone semua disita. Saya mengalami Pak, kan boleh berarti saya mengkritik. Nggak ada alasan kemanusiaan. Nikita dibebaskan karena alasan kemanusiaan, ada videonya. Pada malam ini kami menginformasikan bahwa dinamika informasi ada permohonan dari penasihat hukum tersangka NN kepada Polresta Serang Kota untuk tersangka NN tidak dilakukan penahanan. Dan penyampaian ini kemudian mendapat respon dari penyidik serta berjenjang hingga ke Kapolresta Serang Kota. Memang inilah yang membutuhkan waktu sehingga ini informasi publik cukup lama kepada teman-teman. Dalam prosesnya respons terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan gelar perkara oleh teman-teman penyidik, dan dengan pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NN, Ibu NN juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk Ibu NN tidak dilakukan penahanan. Karena punya anak kecil. Saya waktu ditahan punya anak kecil umur 4 tahun di Shanum. Ya, saya punya anak kecil sama. Dan saya punya pesantren kurang lebih 30 santri yang nginap. Itu makan, minum, tidur saya yang biayai. Di pesantren saya ada 12 sampai 13 sampai 14 pengajar, saya yang gaji. Alasan kemanusiaan. Saya juga punya sisi kemanusiaan, tapi semua polisi abaikan. Loh Pak, jangan ditahan saya. Pasti nonton penyidiknya yang nyidik saya waktu itu. Pasti nonton video ini. Jangan ditahan saya Pak. Kalau memang Bapak mau nahan saya, oke. Kasih saya waktu 3 hari saja. Seminggu lah paling lama. Untuk menyelesaikan semua muamalahku. Ya, urusan sistem rumah tanggaku. Ini tahu-tahu ditangkap, ditahan. Gimana nafkah anak istriku? Gimana pesantrenku? Apa kata polisinya? Mohon maaf Gus Nur tetap ditahan. Silakan ajukan surat penangguhan penahanan. Begitu prosedurnya. Dijebloskan. Dan lawyer bikin surat penangguhan penahanan tuh berpuluh-puluh kali nggak dikabulkan. Jadi nggak ada alasan kemanusiaan. Enak kalau ada hukum alasan kemanusiaan begitu. Nah ini untuk menyanggah itu, nih Pak Polisi ya. Ini ada video. Saya nggak tahu video kapan. Coba, ada seorang ibu sama undang-undang ITE ditahan walaupun dia punya anak kecil. Ditahan seanak-anaknya. Lah coba. Sudahlah Pak. Kasihan institusi ya. Kasihan institusi kepolisian. Ini kasus Sambo aja masih begini ya. Ya tapi ya terserahlah, itu sudah di luar kemampuan akalku loh ngomong masalah polisi ini. Terserahlah ya, kalian punya hukum ya, kalian punya kekuatan, kalian punya tentara, kalian punya pistol ya, kalian punya undang-undang, suka-suka lu kan gitu ya. Kalian punya pasal, terserahlah. Tapi ini aku
dikritik ya. Nggak ada itu alasan kemanusiaan, itu nggak ada. Isma Khaira, ibu rumah tangga berusia 33 tahun warga desa Lokpo, Aceh, divonis bersalah atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Isma terpaksa membawa seorang bayi berusia 7 bulan karena masih menyusui. Ini sudah berapa lama? 5 malam. 5 malam. Berapa lama lagi harus di jalan? Berarti 2 bulan lah. 2 bulan lagi. Ya? Sekitar itulah 2 bulan. Dan kesulitan kak merawat bayi di dalam sana? Sangat. Kesulitan dari segi apa ya? Panas, nyamuk. Sampai kemarin demam dia. Kasus Isma berawal saat ia mengunggah video berdurasi 35 detik tentang kericuhan kepala desa dengan ibunya ke media sosial. Kepala desa pun akhirnya melaporkan Isma ke polisi pada tanggal 6 April 2020 karena dianggap mencemarkan nama baik. Apa karena Nikita Mirzani punya duit? Ini nanya saya, bukan udu. Sehingga penangguhan penahanannya dikabulkan? Bukan udu, nanya saya, apakah? Nanti kena delik. Susah, nggih. Susah, kasihan anakmu, kasihan istrimu ya. Hukum kamu buat main-main seperti ini. Allah sudah cukup ngasih contoh ya betapa hancurnya orang itu kalau mempermainkan hukum. Masa nggak kapok-kapok. Pun ya saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan soal Nikita. Videonya tak tampilkan, beritanya tak tampilkan. Terus ini ada ini ada konten sebenarnya, cuma nanti kalau tak upload di sini nanti nggak enak nyampur kontennya. Cukup ini aja dulu ya. Nah, sebagai hiburan ini ada sekedar kisi-kisi luar biasa. Semoga anak kita ya, semoga anak kita menjadi anak yang berkualitas, SDM-nya, agamanya, imannya, ilmunya, mentalnya. Semoga kita punya anak seorang pejuang, seorang ulama. Semoga kita punya anak, kalau laki-laki tulen, kalau perempuan tulen, tidak punya anak yang abu-abu gitu ya. Dan semoga kita punya anak dari kecil sampai beranjak dewasa, sampai besar. Mudah-mudahan kita punya anak yang bermartabat, bisa mengangkat derajat bangsa, negara, agama, terutama orang tua dan agamanya gitu ya. Ini tak tampilkan satu video lucu tapi miris saya ya Allah, enggak tahu ini anaknya siapa. Ya mudah-mudahan manfaat. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat Mbak Nikita Mirzani, selamat Anda dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Dan semoga Anda nonton video ini dan Anda lihat seorang ibu tidak ada ampun, ditahan sama anak-anaknya yang masih balita. Dan kalau saya jadi Anda, saya akan introspeksi, saya akan memperbaiki akhlak, saya akan memperbaiki diri, saya akan memperbaiki mulut, dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya akan dengan sukarela, ya kan, di BAP, disidik, ditahan bila perlu. Dan saya akan melakukan langkah-langkah radikal dalam rangka mencari ridho Allah, keadilan Allah. Gitu. Daripada saya harus bebas tapi dengan cara yang licik, dalam tanda petik ya, bebas tapi dengan cara yang tidak fair. Saya lebih baik ditahan tapi demi keadilan daripada saya harus bebas tapi dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Ya, itu sebagai penutup 1 menit terakhir closing statement. Ya, waktu saya ditahan dulu sebenarnya peluang pulang tuh banyak, peluang bebas tuh banyak ya, tapi saya tidak ambil karena itu bertentangan dengan hati nurani saya. Satu saja, banyak tapi satu saja tak sampaikan ya. Salah satu pengacara, lawyer saya menyampaikan, Gus Nur gimana kira-kira, mau Gus Nur minta maaf masuk media, besok Gus Nur bebas. Oh enggak, kalau saya minta maaf artinya saya mengakui kalau saya salah.
Ya, berarti saya mengingkari kedaulatan saya. Boten ketemu di pengadilan, biar pengadilan yang membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Assalamualaikum. Tahu nggak YouTuber terkenal siapa di Indonesia? Filmi. Kamu? Willy Salim. Atta. Aku mau nanya nih, kamu bisa ini nggak sih niat sholat maghrib? Bisa. Bisa coba. Usolib, magribi, salasa. Ya lupa. Kalau kamu nih niat sholat Jumat bisa nggak nih? Soli, yuhuri. Lupa. Kalau kamu nih sholat subuh bisa nggak nih? Niatnya? Gimana ya? Ya. Apa ya? Iya. Lupa. Sholat subuh niatnya? Ih, lupa. Coba, oke.